Halo, selamat datang di channel Dimap. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Impossible. Film yang diangkat dari kisah nyata ini berkisah tentang sekeluarga yang menghabiskan liburan saat perayaan Natal di sebuah pantai di negara Thailand. Namun sayangnya bencana tsunami pun datang sehingga mereka harus berpisah. Dan ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Kisah berlatar di sebuah pesisir Asia Tenggara, tepatnya di Khao-Lak, Thailand di tahun 2004 silam. Dan kisah ini berfokus pada satu keluarga yang terdiri dari ayah yang bekerja di sebuah perusahaan besar di Jepang, dan ini sang ibu yang berprofesi sebagai dokter namun berhenti karena kebetulan penghasilan suami di atas UMR, dan ini 3 anaknya dan mereka sedang pergi berlibur untuk merayakan Natal di sana. Dan sebelum lepas landas diperlihatkan sikap sang kakak yakni Lucas yang sangat sebelen dan egois layaknya kakak yang baru puber pada umumnya. Setelah sampai di hotel, mereka pun ditempatkan di sebuah kamar yang memiliki pemandangan tepat mengarah ke pantai. Dan hari pertama mereka pun dihabiskan dengan bahagia. Keesokan harinya, tepatnya saat Natal tiba, mereka pun mulai membuka kadonya masing-masing dan kembali menghabiskan waktu dengan menyelam menikmati indahnya biota laut di sana. Dan saat malam tiba pun diperlihatkan sang adik yang tiba-tiba tidak bisa tidur dan alhasil tidur bersama orang tuanya. Saat paginya diperlihatkan sang ayah dan ibu yang sedang membicarakan mengenai kontrak kerja sang ayah yang akan habis, dan si ibu berniat untuk kembali bekerja. Tapi ya karena si ayah terlalu galau untuk memikirkan hal itu di saat liburan seperti ini, akhirnya dia pun bermain bersama anak-anaknya. Dan saat semua sedang berbahagia, tiba-tiba angin berhembus bersama firasat yang tak enak. Lalu kertas sang ibu bersama bola itu pun hiber. Dan tiba-tiba Astagfirullahaladzim, si ibu yang berhasil selamat berpegangan di tangkal kelapa pun berteriak. Dan tiba-tiba ngaliwat si Lucas yang palit terbawa arus. Naasnya si ibu yang mengejar si Lucas pun tertusuk ranting. Dan baru saja selesai ngerenghap, gelombang kedua pun tiba-tiba muncul. Dan akhirnya mereka pun bertahan di dahan pohon kelapa yang hanyut terbawa arus. Setelah air dikit demi sedikit surut, mereka pun mulai menyusuri tempat itu. Dan saat sedang berjalan, tanpa sengaja Lucas melihat kaki si ibu yang sudah terluka parah. Alhasil si ibu pun memerintahkan si Lucas untuk jalan terlebih dahulu agar tidak melihat ibunya yang terluka. Lalu saat si ibu selesai mengikat kakinya yang terluka, tiba-tiba si ibu batuk yang menandakan ada sesuatu yang berada di dalam tenggorokannya. Saat mereka sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada suara anak kecil yang meminta tolong. Namun si Lucas yang masih egois pun tidak ingin menyelamatkan anak itu karena imbuhnya merekalah yang butuh pertolongan. Namun dengan kalem dan sabar, ibunya pun merujuknya untuk membantu, dan akhirnya dia pun ingin membantu. Dan ternyata benar saja terdapat anak kecil yang sudah terkapar. Dan anak tersebut bernama Daniel. Setelah membawa si Daniel, mereka pun menaiki sebuah pohon besar karena ditakutkan tsunami gelombang ketiga akan segera muncul. Dan setelah mereka semua berada di atas, mereka pun melihat abah-abah yang sedang mencari korban selamat dari peristiwa itu. Lalu si abah pun tanpa perasaan dan belas kasih dia pun menarik si ibu walau sudah berteriak kesakitan. Lalu mereka pun sampai di tempat yang dimana banyak korban selamat di sana.
Lalu karena melihat si ibu yang mendapat luka yang cukup parah, alhasil mereka pun membawa si ibu menuju rumah sakit dengan diantarkan oleh si abah tadi. Dan di perjalanan diperlihatkan kedepresian para korban. Sampailah di rumah sakit, dengan sedikit mendorong petugas keamanan, si abah pun akhirnya mendapatkan sebuah ruangan untuk si ibu. Lalu dia pun berpamitan untuk menolong korban lain. Karena pada dasarnya si ibu adalah dokter, dia yang merasa kejang-kejang pun meminta si Lukas untuk mengambilkan antibiotik. Dan karena tidak ketemu-ketemu, alhamdulillahnya dokter pun datang. Lalu saat kondisi sudah mulai sedikit tenang, dia pun bertanya pada pasien sebelahnya. Dan tiba-tiba... Dan ternyata hal tersebut pun dialami oleh sang ibu. Dan benar saja yang menyangkut di dalam tenggorokannya itu adalah... entah apa itu namanya, yang jelas sangat... Lanjut. Lalu karena sang ibu merupakan seorang dokter yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dia pun memerintahkan Lukas untuk membantu orang-orang di sana. Dan benar saja saat dia sedang berjalan mencari yang bisa dia bantu, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang memintanya untuk mencari anaknya. Lalu saat si Lukas sedang berteriak untuk mencari atau menyebutkan anak tersebut, pasien lainnya pun memintanya untuk mencari keluarganya yang hilang pula. Lalu saat di ruangan anak, tiba-tiba dan si Lukas pun berlari menuju bapak-bapak tadi. Dan di sini si Lukas menyadari bahwa kasih sayang keluarga sangatlah indah dan mulai sadar akan rasa kemanusiaan. Setelah kejadian tersebut, dia pun berlari menuju ibunya untuk memberitahu kejadian tersebut. Dan alangkah terkejutnya dia saat melihat ranjang sang ibu yang sudah tidak ada. Kok nggak ada, anjing, hilang, goblok! Lalu si Lukas pun ditenangkan oleh perawat tersebut dan dibawanya ke tenda khusus anak-anak. Dan di sini rasa kedewasaannya mulai tumbuh dan menyesali akan keegoisannya sebagai kakak. Lalu selanjutnya diperlihatkan si ayah yang sedang bebelusukan mencari keluarganya yang hilang. Dan saat dia memasuki penginapan yang sudah pabalatak pun, dia malah digusruk dan terkapar. Untungnya ada seseorang yang melihatnya dan tiba-tiba... alhamdulillahnya kedua anaknya yang masih kecil itu masih sehat walafiat. Lalu anak keduanya pun diperintahkan untuk turun. Dan setelah dia turun, sang ayah pun menyuruhnya untuk pergi bersama adik yakni si Simon dan para pengungsi lainnya untuk pergi ke pegunungan tempat evakuasi yang aman. Sementara dia akan terus mencari Lukas dan istrinya yakni Maria. Dan dengan sedikit pengertian dan penjelasan akhirnya si Tom pun mau. Lalu mereka pun berpisah dan si ayah berjanji akan menyusul mereka setelah bertemu dengan Lukas dan ibunya. Dan saat sang ayah sedang bebelusukan kembali, tiba-tiba... dan akhirnya dia pun ikut ke pengungsian terdekat bersama mobil tersebut. Setelah sampai di pengungsian, mereka pun saling membagikan pengalaman mereka mengenai bagaimana kejadian saat gelombang itu muncul. Dan alhamdulillahnya ada bapak-bapak yang baik hati dan dia pun meminjamkan ponselnya untuk menelepon keluarganya di rumah. Dan tidak hanya sampai di situ, ternyata si bapak yang baik hati ini pun ingin membantunya untuk mencari istri dan anaknya, Lukas. Lalu diperlihatkan sekilas di mana si Thomas yang sedang berbicara mengenai bintang-bintang di langit bersama seorang nenek-nenek berusia 70 tahun, masih jag-jag dan biasa memotoran. Selanjutnya diperlihatkan si Lukas yang sedang ditanyai mengenai barang yang mungkin saja dia kenal. Dan alhamdulillahnya dia mengenali satu barang milik ibunya.
Dan mereka pun akhirnya bertemu kembali. Tetapi sayangnya si ibu kekurangan darah karena telah dilakukan operasi di dadanya karena ngait tadi. Lalu diperlihatkan sang ayah yang terus mencari istri dan si Lukas ke seluruh tempat dan rumah sakit bersama teman yang ia kenal di pengungsian tadi. Dan diperlihatkan sekilas Tom dan Simon yang sedang ikut rombongan. Kembali ke si Lukas yang dimana dia tanpa sengaja melihat anak yang ditemukannya tadi, yakni Daniel, yang dimana dia terlihat bahagia dan digendong oleh seseorang yang diyakini itu adalah ayahnya. Lalu saat si Lukas ingin menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya, tetapi dipotong oleh sang ibu dan bertanya mengenai kakinya. Dan saat si Lukas melihat kakinya, ternyata sudah sangat parah. Tetapi dia yang sudah mulai dewasa pun berkata, lalu dia pun melapor ke perawat dan ibunya akan dilakukan operasi kembali pada kakinya. Lalu diperlihatkan si ayah yang berhenti di sebuah rumah sakit dan meminta waktu 5 menit saja untuk mencari istri dan anaknya di rumah sakit ini. Dan pada saat yang sama, si ibu yang merasa lapar pun menyuruhnya untuk mencari makanan. Karena sang sutradara ingin menambah efek dramatisir, mereka pun sedikit dipersulit untuk dipertemukan. Dan di sini scene paling pika sebelum berada. Karena insting mencari ayah untuk meminta uang jajan yang sudah hatam, dia pun berhasil mengidentifikasi bahwa itu ayahnya hanya melalui kakinya. Dan pada saat yang sama, Simon kebelet untuk pipis. Dan dia langsung berlari keluar dan disusul oleh Tom. Dan tiba-tiba karena sang ayah yang tidak memiliki hasil langsung menuju truk tersebut. Tetapi secara kebetulan mobilnya pun mogok. Lalu Lukas yang frustasi pun berteriak dan ternyata sang ayah pun mendengar teriakan tersebut. Lalu bapak-bapak yang baik hati itu pun pergi. Lalu mereka pun dibawa ke tempat sang ibu. Alhamdulillah. Lalu sang ayah yang tidak tahan terhadap rindunya pun mencium istrinya walau mereka sama-sama belum sikat gigi beberapa hari. Dan perawat pun mengabarkan bahwa si ibu akan dilaksanakan operasi pada saat itu. Singkat cerita, dimulailah operasinya, dan saat dia sudah tertidur karena efek dari obat bius, dia pun terbesit dan terbayang kejadian yang terjadi saat gelombang itu datang. Dan keesokan harinya, ayahnya pun memberi kabar bahwa ibunya selamat. Alhamdulillah. Dan karena kebetulan dia sebelum berangkat memilih perjalanan yang berasuransi, akhirnya keluarga itu pun mendapat perawatan yang cukup baik dengan membawanya ke Singapura agar istrinya dapat dirawat di rumah sakit terbaik menggunakan jet. Dan akhirnya Lukas pun bercerita kepada ibunya mengenai si Daniel yang berhasil menemui ayahnya. Dan tamat. Lumayan tegang sih. Dan ya, film yang bercerita mengenai kisah nyata emang biasanya ngena banget ya. Apalagi mengenai kisah korban bencana alam dan hal-hal semacam itulah pokoknya mana. Dan ada pesan yang bisa kita petik dari sini, yaitu teruslah berbuat baik sekecil apapun itu, karena hal kecil bagi kita pasti bernilai besar untuk orang yang kita bantu. Dan janganlah berhenti untuk berusaha meskipun kita berpikir hal itu tidak mungkin, karena yang menentukan itu berhasil atau tidak hanyalah Tuhan semesta alam. Dan ya, cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.